Minasan konnichiwa, kembali lagi dengan saya Aji dari LPK Yasui Abadi, melanjutkan seri belajar bahasa Jepang dari nol. Kali ini kita akan masuk seri belajar tata bahasa bab 1 sampai 25. Minasan, untuk video kali ini kita akan mengaplikasikan huruf katakana, hiragana, dan kosakata yang telah kita pelajari ke dalam tata bahasa Jepang. Oke, langsung saja kita masuk ke bab 1. Di bab 1 ini ada beberapa pola kalimat. Oke, langsung saja kita masuk ke pola kalimat yang pertama. Di sini ada nani nani. Ingat, kalau nani nani di sini itu dalam bahasa Indonesia titik nani nani, ya. Nani nani wa. Kenapa di sini ada wa tapi penulisannya h, ya? Karena di sini merupakan partikel, ya, partikel penanda topik. Di sini untuk sebelum wa kita isi sebagai subjek. Subjek di sini bisa kita isi dengan hito atau orang. Ya. Jadi nani wa di sini untuk mananinya kita isi dengan subjek, hito orang, bisa nama, ya, misalkan saya atau saudara ade, saudara adi, dan lain-lain. Oke, setelah wa di sini ada nanani des, ya. Untuk nanani di sini diisi dengan predikat, ya, subjek, wa, predikat, dan des. Untuk predikat di sini bisa diisi dengan namae atau nama. Terus kokuseki itu keluarga negaraan. Ada sokugyo. Sokugyo di sini status pekerjaan atau profesi. Di sini ada nenrei. Nenrei itu usia atau umur. Terus sedangkan di sini ada des. Untuk des di sini adalah penghalus. Biar lebih sopan kalimatnya kita harus pakai des. Jadi des ini sebagai penghalus. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh kalimatnya. Di sini kita sudah siapkan contoh kalimatnya. Yang pertama, watashi. Watashi itu saya, ya. Di sini watashi ini sebagai subjeknya, watashi, wa. Nah, ini untuk partikelnya. Ingat, wa ini partikel sebagai penanda topik, ya, penanda topik. Ya, jadi topiknya watashi, saya. Watashi wa, ya, aji des. Aji des. Di sini untuk aji karena di sini saya orang Indonesia, kita pakai huruf katakana. Aji des. Saya adalah aji. Saya aji. Untuk wa bisa diartikan adalah, yaitu, atau langsung saja tidak diartikan sebagai penghubung saja. Jadi saya adalah aji. Saya aji. Ya. Untuk pengucapannya juga usahakan untuk satu kosakata plus satu partikel, ya. Jadi watashi wa, bukan watashi wa, ya. Jadi satu kosakata plus satu partikel. Watashi wa aji des. Saya aji. Berikutnya kita masuk ke soal contoh yang berikutnya. Watashi wa Indonesia jin des. Saya, ya, orang Indonesia. Ingat, kalau dalam bahasa Jepang itu pengucapannya, pengartiannya itu dari belakang ke depan. Tapi kita utamakan dulu subjeknya. Subjek dulu, baru dari belakang ke depan. Itu cara pengartiannya. Jadi yang pertama, sebelum wa atau subjeknya, watashi, saya, langsung ke belakang, orang Indonesia. Ya, jin itu orang. Saya orang Indonesia. Berikutnya, watashi wa sensei desu. Ini untuk profesi atau pekerjaannya, ya. Watashi wa, saya adalah seorang guru, ya. Saya seorang guru. Yang keempat, watashi wa 22 sai desu. Saya berumur 22 tahun. Ingat, kalau untuk umur, ya, untuk usia di sini usianya di sini belakangnya ada sai. Sai ini adalah satuan untuk umur. Ya, jadi satuan untuk umur. Ya, kalau misalkan kita mau
Umur 1 tahun berarti isai desu. 2 tahun nisai desu, dan seterusnya. Oke. Jadi untuk pola yang kita pelajari kali ini, pada intinya kita sudah mempelajari tentang partikel wa. Wa di sini sebagai penanda topik. Ya. Terus di belakangnya itu ada desnya sebagai penghalus. Ya, bisa dibilang untuk pola kalimat kali ini itu kalimat positif. Ya, jadi ini untuk pola kalimat kali ini itu pola kalimat positif. Tentunya kalau ada pola kalimat positif, pasti ada pola kalimat negatif. Langsung saja kita masuk ke pola negatif yang berikutnya. Di sini pola yang kedua, ya, bisa dibilang pola kalimat negatif. Ya. Oke. Di sini ada nani nani wa, nani nani wa. Ingat, nani nani di sini diisi dengan subjek atau hito, orang. Nani nani dewa. Nah, di sini ya, kalau di sini bukan DH bacanya tapi dewa, ya. Dewa. Atau ja, ya, atau ja arimasen. Ja arimasen. Untuk kalimat positifnya tadi diakhiri dengan des. Tapi kalau yang negatif diakhiri dengan ja arimasen atau dewa arimasen. Bisa dipilih salah satu saja, jangan dua-dua. Nah, bisa pilih dewa arimasen atau ja arimasen. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh kalimatnya. Watashi wa aji dewa arimasen. Ya, jadi untuk yang kalimat yang pertama di sini, watashi wa, saya adalah atau saya dewa arimasen. Dewa arimasen ini kita artikan bukan. Saya bukan aji. Saya bukan aji. Oke, kita masuk ke contoh yang berikutnya. Ari-san wa Indo jin ja arimasen. Saudara Ari, ingat ini untuk sang itu saudara. SDR, saudara. Saudara Ari. Yang untuk menyebutkan nama orang sebaiknya diikuti dengan sang. Itu lebih sopan. Ari-san wa saudara Ari Indo jin ja arimasen. Ingat, dibaca langsung dari belakang. Bukan orang Indo. Indo itu India. Ingat, kalau kita bertambah kosakata yang baru, sebaiknya usahakan untuk dicatat dalam memoco atau buku catatan kecil. Oke, jadi saya ulangi. Saudara Ari bukan orang India. Oke, kita masuk ke contoh yang berikutnya. Ade-san wa sensei dewa arimasen. Saudara Ade, ya, saudara Ade bukan seorang guru. Ya, bukan guru. Saudara Re bukan seorang guru. Sensei itu guru. Berikutnya, Doni-san wa saudara Doni. Saudara Doni bukan berumur 30 tahun. Bukan berumur 30 tahun. Jadi mudah saja, tinggal kita aplikasikan copy paste dari pola kalimat yang pertama itu, tinggal belakangnya diganti dengan dewa arimasen. Kalau positif belakangnya itu des, tapi kalau negatif belakangnya dewa arimasen. Untuk subjek dan predikatnya sama, tidak merubah. Oke, mudah sekali. Kita masuk ke pola yang berikutnya. Ya. Di sini ada nanani wa, ya. Wa di sini sebagai partikel. Ingat, bukan ha tapi wa.
Nanya ni wa dare atau donata desu ka? Nah, di sini ada ka. Ka di sini sebagai tanda tanya. Ya, berarti ini kalimat tanya. Kalimat tanya. Ya, di pola kali ini adalah kalimat tanya. Contoh di sini. Ano hito. Ano hito. Hito itu orang. Ano itu jauh. Berarti orang itu dare desu ka? Siapa? Gitu. Jadi orang itu siapa? Jadi untuk dare ini artinya siapa. Untuk donata bagaimana? Donata juga artinya siapa. Dan apakah perbedaannya? Untuk dare dan donata itu perbedaannya hanya untuk dare itu kosakata yang bentuk biasa, tapi untuk donata ini bentuk sopannya. Misalkan untuk dare kita tunjukkan atau kita pakai kepada teman kita, ya, sebaya atau seumuran. Kalau untuk donata itu ditujukan kepada orang yang lebih tua atau dituakan, dihormati. Ya, misalkan kita ketemu dengan sensei, seorang sensei ketemu dengan seorang dokter dan lain-lain. Ini pakainya donata. Oke. Ano hito wa dare desu ka? Siapakah orang itu? Ya. Ano hito wa aji sang desu. Ingat, kalau menyebutkan nama orang lain kita harus pakai sang sebagai penghalus. Saudara Aji. Orang itu adalah saudara Aji. Jadi orang itu siapa? Orang itu adalah saudara Aji. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang pakai donata. Ano kata wa donata desu ka? Nah, di sini ada perbedaannya itu pakai kata. Untuk kata ini sebagai pengganti hito. Ya, jadi yang lebih halusnya itu bukan hito tapi kata. Ya, lebih halus dari hito. Jadi kata ini lebih sopan. Ditujukan kepada orang yang lebih tua atau dihormati. Ano kata wa donata desu ka? Orang itu siapa? Jadi artinya tidak merubah, sama, cuma perbedaannya hanya lebih sopan. Ano kata wa Tanaka sang desu. Orang itu adalah saudara Tanaka. Ya. Saudara Tanaka. Jadi perbedaannya hanya sopan dan biasa saja. Oke. Mudah sekali bukan? Nah, ini untuk kalimat tanya yang pertama. Ini dare atau donata bisa kita sebut dengan gimongshi. Gimongshi atau kata tanya. Oke, mudah sekali. Silakan dilatih ya masing-masing. Tetap semangat. Sebelum kita masuk ke pola yang berikutnya, kita kakunin dulu ya. Untuk pertama kita pelajari sudah partikel wa. Wa di sini sebagai penanda topik ya. Terus untuk kalimat positif diakhiri dengan des, kalimat negatif diakhiri dengan dewa arimaseng atau ja arimaseng. Sedangkan untuk kalimat tanya diakhiri dengan ka, ya, des ka, seperti itu.